Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Syukur kita bisa bertemu lagi dalam acara siraman rohani yang dibuat oleh KIA Pegangsaan. Baik, saya akan membahas satu masalah, mencari Tuhan dengan segenap hati. Kenapa saya angkat tema ini? Terkait dengan kondisi kita saat ini. Beberapa media menyatakan bahwa ada sisi positif dari merebaknya virus corona. Bisa saya catat beberapa, misalnya membawa keluarga bersama kembali dalam rumah. Rumah yang tadinya hanya sekadar hotel transit, penghuninya tidak saling bertemu, sekarang mereka bertemu satu dengan yang lain. Lalu yang kedua, orang berhati-hati dengan makanan. Tidak sembarangan makanan mereka konsumsi sekarang. Sisi positif lain adalah bahwa anggaran militer di berbagai negara kini dialihkan menjadi anggaran kesehatan. Itu sesuatu yang positif. Lalu hal positif lainnya adalah para diktator dan negara-negara yang merasa kuat sekarang bungkam, membisu dan tidak berdaya juga. Lalu hal positif lainnya adalah manusia dan bangsa bergandeng tangan, berbagi hidup menghadapi musuh bersama kemanusiaan, yaitu virus yang saat ini merebak. Beberapa orang mengutip lagu John Lennon. Dikatakan bahwa orang-orang sekarang berbagi hidup. Imagine all the people living in peace. Dan itu dimungkinkan karena adanya virus yang berbahaya. Tapi saya tidak mengajak kita untuk memulai dari proposal yang diajukan John Lennon. Lennon mengatakan bahwa manusia bisa hidup bersama dalam damai itu disebabkan jika kita memulainya dengan berpikir bahwa tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada negara, dan tidak ada agama. Ketika kondisi itu kita pahami bersama dan kita inginkan bersama, maka dunia damai menurut dia. Sebaliknya saya mau mengatakan bahwa mulailah dari Tuhan, carilah Tuhan. Dan inilah kesempatan orang-orang yang semula tidak berpikir mengenai Tuhan karena disibukkan oleh berbagai kepentingan dalam hidup. Sekarang waktunya duduk diam, merenungi makna kehidupan. Tetapi mencari Tuhan yang seperti apa? Dari sudut mana kita segera memulainya? Ada satu lagu dari seorang penyair yang biasanya menyanyikan puisi-puisinya, yaitu Ebit G. Ade, dalam lagu berjudul Bingkai Mimpi. Dari sudut manakah gerangan aku dapat segera mulai melukiskan engkau yang kasat mata namun ada, bahkan mengalir dalam darah. Hiduplah ku janjikan buatmu, garis-garis aku satukan, menampilkan watak yang beringas. Titik-titik aku kumpulkan, menampilkan rona geriang. Terlalu jauh dari wajahmu yang agung, teduh dan kasih. Kini ku yakini sepenuhnya engkau tak mungkin ku gambar. Tinggal ku mohon ampunanmu atas kelancangan mimpiku
Bapak Ibu, dari lagu itu saya bisa menyimpulkan bahwa ketika kita mencari Tuhan dan mulai menggambar Tuhan dengan persepsi kita, seringkali gambar yang muncul justru gambar yang salah. Gambar yang bercerita tentang Tuhan yang beracun, Tuhan yang menghancurkan, yang tidak menghargai kemanusiaan dan kehidupan. Bukan Tuhan yang seperti itu. Saya mau katakan bahwa mencari Tuhan dengan segenap hati dimulai dengan sebuah pemikiran. Kenapa manusia mencari Tuhan? Apakah Tuhan terhilang? Iya, saya mau katakan Tuhan hilang dari sejarah pemikiran manusia. Kesibukan manusia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat Tuhan tidak hadir lagi dalam kehidupan kita. Padahal awalnya seperti dicatat dalam Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan pada saat itu hubungan manusia dengan Tuhan begitu harmonis. Mereka bercakap-cakap seperti seorang sahabat. Tapi setelah kejatuhan manusia dalam dosa, manusia diusir dari taman yang indah itu. Kemudian manusia jauh dari Tuhan. Roma 3:23 mencatat dengan jelas, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu kita melihat dalam sejarah peradaban manusia, manusia berusaha mencari Tuhan dengan caranya, tetapi manusia tidak menemukan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebanyakan ateis semula adalah penganut agama yang soleh. Kita sebut nama-nama seperti Charles Darwin, Einstein termasuk, Karl Marx, Stephen Hawking. Mereka adalah ilmuwan hebat, secara khusus di bidang sains. Mereka tidak menemukan Tuhan di alam semesta. Mereka justru kehilangan Tuhan di alam semesta. Padahal langit menceritakan kemuliaannya. Seperti tercatat dalam Mazmur 91. Sadrak, Mesak, Abednego dalam Daniel 3, ketiga sahabat Daniel ini, kita lihat kasusnya tidak menyembah patung karena mereka berpikir itu adalah sebuah tindakan irasional. Dan orang-orang yang melakukannya pada saat itu menyembah patung bukan karena patung itu layak disembah, tetapi karena ancaman jika tidak menyembahnya. Penyembahan patung dalam kasus mereka adalah tindakan menjilat raja dan sangat politis. Saya katakan kepada anak-anak sekolah minggu saya dan para remaja bahwa patung yang ada di Pancoran itu, kalau dia mendengar bunyi kelenting tukang sekoteng atau bunyi tok-tok tukang bakso, dia akan turun untuk membeli. Mereka terperanjat, apa mungkin patung melakukan itu? Saya ulangi perkataan saya pada mereka. Kalau dia mendengar kelenting tukang sekoteng atau tok-tok tukang bakso, dia akan turun. Lalu seorang anak berkata, tapi patung kan tidak bisa mendengar. Itu poinnya. Patung bukan Tuhan. Apapun yang dibentuk menyerupai Tuhan atau menjadi sesembahan yang menggantikan Tuhan, sebenarnya bukan Tuhan. Sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa manusia selalu berupaya mencari Tuhan. Karena ada DNA Tuhan dalam diri manusia. Manusia mencerna alam semesta dan mengetahui bahwa ada satu kekuatan di luar dirinya yang mengadakan dan mengatur semesta ini. Kalau kita ingat pelajaran di SMP, ada seorang tokoh bernama Francisco Redi. Dia mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Manusia tidak tercipta sebagai sebuah kebetulan di semesta, tapi karena ada Tuhan yang mengatur dan menciptakannya.
Itu sebabnya Paulus di dalam Kisah Para Rasul 17:22 sampai 23 mengatakan, saya bacakan ini. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, kita menyadari bahwa setiap orang pasti mati dan penyebabnya adalah, dalam tanda kutip, Tuhan. Maka supaya manusia tidak mati, Tuhan harus dibunuh. Itu yang dikatakan oleh Friedrich Nietzsche. Dia katakan Tuhan sudah mati, Tuhan tetap mati, dan kita telah membunuhnya. Apa yang paling suci dan terkuat dari semua yang dimiliki dunia telah mati kehabisan darah di bawah pisau kita. Siapa yang akan menghapus darah ini dari kita? Air apa yang ada bagi kita untuk membersihkan diri kita sendiri? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa membunuh Tuhan hanya dapat dilakukan dalam lingkup wacana filsafat. Kebenarannya, manusia tetap akan mati ketika Tuhan menetapkan hari akhir mereka masing-masing. Mencari Tuhan dengan segenap hati adalah sebuah upaya menemukan Tuhan sebagaimana Ia ingin kita temukan. Paulus adalah pencari Tuhan yang serius. Tetapi gambar Tuhan yang dimilikinya menuntunnya untuk melewati pengalaman dan jalan hidup yang justru membuatnya menjauh dari Tuhan. Baru sudah Tuhan berkenan menemuinya di tengah jalan menuju Damsyik, ia bertemu dengan Tuhan yang dicarinya. Kemudian tanpa ragu, Paulus memperkenalkan Yesus kepada setiap orang yang ditemui, termasuk kepada para pembesar, raja-raja. Itu menjadi sebuah panggilan hidupnya. Kita seharusnya menemukan Tuhan sebagaimana Ia ingin kita temukan, lewat pernyataan dirinya melalui firman-Nya, terlebih melalui penyataan khusus dirinya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan ingin agar kita menemukannya melalui perenungan firman-Nya dan dengan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Ironisnya, agama justru dapat menjadi salah satu penghalang terbesar bagi manusia untuk menemukan Tuhan. Itulah ironi dalam sejarah peradaban manusia. Aturan-aturan, doktrin, dogma justru membuat manusia tidak menemukan Tuhan dalam hidup keberagamaannya. Mencari Tuhan dengan segenap hati adalah menyelaraskan persepsi kita yang terbatas pada hakikat Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang jauh melampaui persepsi kita tidak akan dapat ditemukan melalui persepsi kita yang hanya sebesar kepala kita ini. Ada beberapa orang yang menyarankan bagaimana cara mencari Tuhan. Misalnya Mother Teresa. Mother Teresa mengatakan kita perlu menemukan Tuhan dan Dia tidak dapat ditemukan dalam kebisingan dan kegelisahan. Tuhan adalah teman kesunyian. Lihatlah bagaimana alam. Pohon, bunga, rumput tumbuh dalam keheningan. Lihatlah bintang-bintang, bulan dan matahari, bagaimana mereka bergerak dalam keheningan. Kita perlu keheningan untuk dapat menyentuh jiwa kita. Filsuf Iqbal mengatakan,
Tuhan bukanlah entitas matematis atau sistem konsep yang saling terkait satu sama lain dan tidak memiliki referensi dengan pengalaman kita. Tuhan bukan fenomena atau fakta yang dapat kita rumuskan secara baku. Mencari Tuhan dengan segenap hati adalah mengalami Tuhan dalam hidup keseharian kita masing-masing. Bisa saja kita katakan, saya berjumpa dengan Tuhan pada waktu saya berdoa, pada waktu saya merenungkan firman Tuhan, dan pada waktu saya memberikan pengampunan kepada orang lain. Alkitab mencatat, tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di dalam pangkuan Bapa, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada Filipus, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Mari kita terus mencari Tuhan dengan cara-cara yang tepat seperti yang saya uraikan tadi. Seorang penyair, Hamzah Fansuri, menulis syair rubaiyatnya. Dia katakan begini, Hamzah Fansuri di dalam Mekah mencari Tuhan di Baitul Ka'bah, dari Barus ke Kudus terlalu payah. Akhirnya dijumpa di dalam rumah. Bapak Ibu, jangan berpikir bahwa Tuhan hanya ada di dalam gereja. Itu pikiran yang terbentuk selama bertahun-tahun sejak kita kecil. Cari Tuhan di dalam gereja. Tuhan juga ada di dalam rumah kita. Temukan Tuhan sebagaimana Ia ingin kita temukan. Sebuah pernyataan dari Paus Fransiskus menegaskan hal ini. Ketika orang-orang Italia tidak dapat mengakui dosa untuk pergi ke bilik dosa mengaku di gereja, Paus Fransiskus mengatakan, setiap orang dapat meminta ampun kepada Tuhan secara langsung tanpa perantara. Di mana? Dimanapun mereka berada. Saat itu mereka ada di rumah, mereka bisa bertemu dengan Tuhan, mengakui dosa mereka. Jika kita benar-benar ingin menjumpai dan mengalami Tuhan, kata Francis Chan, hamba Tuhan dari USA, pergi dan muridkan orang-orang. Upaya mencari Tuhan tercermin melalui hidup kita. Orang bertemu dengan Tuhan di dalam dan melalui hidup kita. Sebagaimana Kristus menghendaki para muridnya menemukan Bapa di dalam Dia. Prinsipnya, kita tidak dapat membagi sesuatu yang tidak kita miliki. Maka kita harus memiliki Tuhan dalam hidup kita, lalu baru kita bagikan pada orang lain. Tuhan harus bersentuhan dengan rasio kita, dengan persepsi dan pengalaman kita, dengan seluruh eksistensi kemanusiaan kita, tidak sekadar menjadi rumusan teori yang hebat. Tetapi segala upaya manusia mencari Tuhan tidak membawa manusia mendekat kepadanya. Hanya jika Tuhan yang tidak terhampiri dan tidak terpahami oleh manusia datang memperkenalkan dirinya kepada kita, barulah kita dapat menghampiri dan memahaminya. Dialah Yesus. Dan itulah yang dijumpai Musa dan Paulus. Tuhan berkenan menjumpai mereka sehingga mereka dapat mengenalnya. Mencari Tuhan adalah mengalami Tuhan dalam hidup keseharian kita. Dan mencari Tuhan dengan segenap hati harus dialami dalam hidup keseharian kita, sehingga kita dapat membaginya kepada orang-orang yang berada dalam lingkup kehidupan kita. Temukan Tuhan sebagaimana Ia ingin kita temui, yaitu dengan merenungkan firman-Nya dan mengikuti tuntunan Roh Kudus dalam setiap langkah hidup kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, ini saatnya kita punya banyak waktu. Mari alami Tuhan dalam hidup keseharian kita dan bagikan itu kepada orang-orang yang berada di lingkungan hidup kita. Kalau kita mencarinya dengan sungguh, Ia bahkan ada di dalam rumah tangga kita masing-masing. Ia ada
di dalam diri kita masing-masing. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak pergi kemana-mana, tetap di rumah. Tuhan ada di rumah kita. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur jika situasi saat ini memungkinkan kami menemukan hal positif. Kami harus tinggal bersama dengan keluarga, membangun, membina hubungan yang selama ini mungkin terabaikan. Bahkan juga kami bisa membangun, membina hubungan dengan Tuhan secara lebih intensif lagi. Kami membangun hubungan yang personal dengan Tuhan. Bukan cuma ketika kami bergereja bersama orang-orang, teman-teman, saudara-saudara seiman. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang diberikan kepada kami, kepada seluruh bangsa ini, bahkan pada semua orang-orang Kristen. Kami boleh duduk diam, merenungi hidup kami, dan menyatakan bahwa kami harus mencari Tuhan, sebab itu yang kami perlukan dalam hidup kami. Diberkati firman-Mu, berkati mereka yang mendengarnya. Dalam nama Kristus Yesus kami mohonkan ini kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.